Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaifa halukum ya ikhwan wa akhwat fillah. Mudah-mudahan semuanya ada dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Mobil khusus dosen kita Bapak Hasan Saifullah, yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan teknik pembelajaran maharat al-qiraah atau pembelajaran keterampilan dalam membaca. Nah, sebelum seorang guru mengajarkan teknik pembelajaran maharat al-qiraah dengan menggunakan metode yang ia miliki, maka tentunya seorang guru harus mengetahui dulu capaian, target, dan tujuan dari pembelajaran maharat al-qiraah ini seperti apa. Sehingga ketika seorang guru sudah mengajarkan pembelajaran maharat al-qiraah kepada siswanya, maka guru akan mengetahui bagaimana kemampuan, capaian, serta tolak ukur dari pembelajaran tersebut. Berhasilkah, tercapaikah, atau tidak. Nah, tentunya semua itu akan kita bahas di dalam video berikut ini. Nah, oke, sebelum ke penerapan metode pembelajaran maharat al-qiraah, tentunya tadi saya katakan bahwasanya dalam pembelajaran maharat al-qiraah, khususnya bagi pemula, maka capaiannya itu siswa bisa membaca teks bahasa Arab dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, itu karena udah lazimnya bahasa Arab. Nah, selain daripada itu, siswa juga bisa membaca bahasa Arab dengan fasih, baik dan benar, sehingga makhorijul hurufnya tepat, lafalnya jelas, dan suaranya nyaring. Lalu capaian yang selanjutnya yaitu siswa pun bisa menggunakan kamus, lalu dapat membedakan opini, pertanyaan, perintah. Itu merupakan kalimat-kalimat yang ada dalam bacaan bahasa Arab. Nah, dalam membaca atau dalam keterampilan membaca, seorang guru harus memperhatikan bagaimana lafal huruf yang harus atau yang mesti dikeluarkan dengan tepat, agar pelafalan huruf yang siswa ucapkan dengan yang kita tirukan itu bisa betul-betul mereka terapkan, dan itu harus baik dan benar tentunya. Nah, bagaimana teknik pembelajarannya? Oke, kita langsung aja ya. Untuk seorang guru ketika memasuki kelas dengan menggunakan pembelajaran maharat al-qiraah ini, tentunya ini saya tekankan sebagai pemula ya, atau tingkat ibtidah, sehingga maharat al-qiraah ini capaian-capaiannya masih yang sederhana. Guru biasa memasuki kelas, setelah itu biasa memberikan salam, lalu mengabsen siswanya supaya tahu bagaimana yang hadir siapa, yang tidak hadir kenapa, dan lain sebagainya. Setelah itu siswa mengecek tugas atau PR yang udah diberikan pada pertemuan sebelumnya, sehingga guru tahu juga ini anak mengerjakan atau tidak, tolak ukurnya tercapai atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya, guru menjelaskan sekilas tentang pembelajaran yang akan diterapkan pada hari ini. Misalkan kita akan belajar tentang al-bait. Nah, guru bisa memberikan teksnya, bisa menggunakan media gambar yang ada tulisan bahasa Arabnya tentunya, atau menggunakan media PowerPoint, atau menggunakan metode atau media tulisan dalam whiteboard atau papan tulis. Itu bisa saja. Itu banyak sekali media-media yang dapat dipakai oleh seorang guru ketika mengajarkan maharat al-qiraah. Setelah itu, ketika guru sudah memberikan penjelasan materi secara sekilas, maka guru mulai membagi bacaan mufrodat yang harus mereka kuasai. Jangan banyak-banyak, minimal 5 sampai 10 saja, karena ini untuk tingkat pemula. Nah, setelah itu
guru memberikan mufrodatnya, mufrodat yang baru tentunya ya, yang belum mereka ketahui. Mufrodat itu diberikan kepada mereka, lalu setelah itu guru membacakan teks bacaan yang tadi sudah diberikan pada awal. Guru dibacakan dengan teliti, dengan fasih, dengan baik dan benar. Setelah itu guru menggunakan metode pembelajaran Al-Qiraah ini. Nah, metodenya itu banyak sekali. Ada metode harfiah, metode sautiyah, suku kata, terus kalimat, terus metode gabungan dan lain sebagainya. Nah, selain daripada metode yang 5 ini, tentunya banyak sekali metode-metode yang lainnya agar mengajarkan pembelajaran kepada anak itu bisa tercapai dengan baik dan benar. Nah, setelah itu guru setelah memberikan bacaan, lalu kita mulai kepada, misalkan guru menggunakan metode harfiah, metode huruf. Nah, jadi metode huruf itu guru mengajarkan huruf per huruf. Misalkan murid itu belum tahu huruf dalam bahasa Arab, kita ajarkan huruf alif, huruf ba, huruf ta, sa, jim, dan seterusnya. Nah, guru itu harus tahu juga huruf-huruf bahasa Arab sehingga bisa mengajarkan dengan baik dan benar kepada siswanya. Ketika metode huruf sudah diajarkan, kita bisa menggunakan metode sautiyah atau suara. Nah, metode sautiyah ini menekankan kepada makharijul huruf sehingga murid itu tahu huruf itu keluarnya dari makhraj bagian mana. Misalkan huruf ba. Nah, huruf ba itu keluarnya dari makhraj tenggorokan atau halqiyah, makhraj bibir atau makhraj hidung atau rongga mulut. Nah, guru menjelaskan huruf ba itu keluar, misalkan huruf ba ya, huruf ba itu keluar dari 2 bibir. Nah, seperti itu. Lalu dipraktekkan dan diajarkan kepada siswanya pengucapan dengan baik dan benarnya seperti apa, sehingga siswa paham bagaimana dan di mana huruf itu keluar dari makhrajnya. Nah, selanjutnya ada juga metode suku kata. Nah, kalau metode suku kata ini gabungan huruf dan huruf sehingga menjadi suku kata. Karena ada saja kekeliruan di antara para siswa ketika misalkan bertemu dengan huruf ba, huruf ta, huruf fa, atau huruf sin, huruf shin. Nah, ataupun huruf ro dan huruf zai, itu ada kekeliruan sehingga murid itu harus tahu, oh yang ini huruf ba. Nah, maka guru harus mengajarkannya secara detail, secara perlahan sehingga siswa itu bisa dan mampu membedakan huruf yang ada dalam bahasa Arab. Nah, kita ajarkan misalkan huruf ba titiknya di bawah, huruf ta titiknya 2 di atas, huruf sa titiknya 3 di atas, lalu diberikan rangsangan agar bisa menjawab, misalkan titik 2 yang di atas huruf apa itu. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga metode kata. Nah, kalau metode kata ini sudah mencapai mufrodat. Tadi kita yang sudah berikan mufrodat itu sudah termasuk kata. Misalkan kata baitun, rumah saya. Nah, itu terdiri dari berapa suku kata, lalu terdiri dari huruf apa saja. Kita bisa preteli satu persatu agar siswanya dapat lebih matang. Nah, seperti itu. Lalu ada pula metode kalimat. Nah, kalau metode kalimat ini mungkin untuk tingkat yang lebih atas ya, yang udah mahir atau tingkat sanawiyah. Metode kalimat itu gabungan dari kata. Misalkan ana tolibun fil madrasah. Misalkan saya siswa di madrasah. Nah, itu kan anak satu kata, tolibun satu kata, fil madrasah, fi-nya satu kata, madrasahnya satu kata. Itu gabungan dari beberapa kata sehingga membentuk kalimat. Nah, ketika anak sudah bisa memahami kalimat dengan baik dan benar, maka insya Allah anak itu pun sudah mampu menguasai pembelajaran maharat al-qiraah sehingga dia tahu, oh ini satu kalimat, ini gabungan berapa kalimat, seperti itu. Nah, guru ketika sudah mengajarkan itu dengan perlahan, maka guru pun harus menyelingi dalam pembelajarannya. Misalkan dengan pembelajaran
dengan nyanyian ataupun dengan bercerita motivasi sehingga anak itu tidak merasa jenuh. Nah, ketika itu kita ringkas kembali pembelajaran, kita sampaikan apa yang udah dipelajari hari ini, lalu tanyakan apakah ada yang kurang dipahami atau yang belum paham, silahkan ditanyakan. Kita harus pandai-pandai merangsang atau menstimulus siswa itu agar bisa merespon baik melalui tulisannya, melalui kalamnya, melalui omongannya ataupun melalui pertanyaan, agar siswa itu betul-betul paham, oh yang ini sudah paham nih karena dia sudah bertanya, misalkan seperti itu. Nah, dengan demikian ketika sudah memberikan pertanyaan, maka guru pun memberikan tugas sebagai bahan evaluasi, kasih tugas tentang maharat al-qiraah, misalkan tentang mufradatnya ataupun tentang bacaannya, sehingga pada pertemuan esoknya kita bisa tahu capaiannya, oh ini yang pembelajaran kemarin berarti tercapai atau tidak, sehingga guru itu dapat menjadikan tolak ukur tugas itu sebagai capaian pembelajaran maharat al-qiraah. Nah, mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada kata-kata yang kurang jelas ataupun tidak berkenan di hati mohon dimaafkan, kurang dan sangat kurangnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.